Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Lama kita nggak buat konten karena ada kesibukan ya yang sangat padat sekali. Gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberi kekuatan, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan dan tetap berpikir positif meskipun kadang yang datang atau yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, yang datang biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, semoga kita tetap diberi pundak yang kuat untuk menjalani semua ini, karena seyogianya kehidupan ini adalah perjalanan, bukan kompetisi. Jadi kita nggak perlu tergesa-gesa, jalani aja sesuai dengan alurnya dan sesuai kemampuan kita, berbarengan dengan kita tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, dan macam-macam. Dingin sekali malam ini, saya pakai jaket dan jangan hiraukan di belakang karena belum beres-beres tadi. Baru datang juga, sekarang sudah jam 1:30 lebih dini hari, menyempatkan membuat konten karena sudah lama tidak membuat konten setelah yang satu ini. Ngopinya konten santai. Saya ingin bahas tentang sebuah yang mungkin sering kita alami bersama, yang sering kita hadapi bersama. Bagaimana caranya kita menghipnotis diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menterapi diri kita sendiri dengan berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita. Fokuskan kepada apa yang bisa kita lakukan, fokuskan kepada apa yang bisa kita kontrol, fokuskan kepada apa yang bisa kita kendalikan. Hanya itu sebenarnya kuncinya. Pada saat kita fokus kepada diri kita, pada saat kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan, kita akan lebih bisa memperbaikkan diri kita. Tapi pada saat kita fokus kepada hal yang berada di luar diri kita, fokus kepada hal yang itu tidak dalam kontrol kita, tidak dalam kendali kita, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain, kita tidak akan berbuat apa-apa. Yang ada hanyalah sakit hati, pikiran kita sumpek ruwet, dan kita tidak punya energi untuk melakukan hal-hal yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah merenung, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa dia seperti ini, kok bisa dia seperti ini, dan lain-lain, tanpa ada tindakan. Sekalipun kita memikirkan atau memutuskan sesuatu, mungkin kurang baik, karena pada saat itu fondasi atau diri kita belum begitu stabil untuk memikirkan hal-hal yang cemerlang. Mungkin pada saat itu kita merasa ini keputusanku, ini sudah yang terbaik. Tapi coba dipikir sekali lagi deh, coba dipikir sekali lagi. Sebenarnya penderitaan yang kita alami, penderitaan yang datang pada kita itu tidak akan menjadi sebuah penderitaan kalau kita tidak mengizinkan itu menjadi sebuah penderitaan. Ya mungkin gampang kalau ngomong, tapi yang melakukan kan sulit gitu. Saya tidak ngomong ini gampang, saya juga tidak ngomong ini sulit, karena semua tergantung dari pikiran kita, semua tergantung dari kesiapan kita, semua tergantung dari cara berpikir kita. Bagaimana caranya kita memandang atau menyikapi semua yang datang kepada diri kita itu, dengan cara apa? Itu dipertanyakan. Pada saat kita ikut mengendalikan di luar diri kita, omongan orang lain, cemoohan orang lain, ada orang lain meremehkan kita, bahkan tidak menganggap kita, bahkan itu menyalahkan kita, apalagi memandang kita sebelah mata, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kendalikan. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun ikhtiar kita untuk merubah itu, hasilnya akan membuat kita kecewa. Karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah cara berpikir kita, pikiran kita, dan rencana tindakan kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Pada saat hal-hal yang tidak sesuai harapan, yang tidak sesuai ekspektasi itu masuk ke dalam diri kita, yang bisa kendalikan adalah pikiran kita. Pikiran pada saat panas, pikiran pada saat di sini grundel gitu ya, otomatis nafas kita juga tidak teratur. Nah, yang bisa kendalikan salah satunya adalah nafas kita. Coba tarik nafas yang panjang, buang lewat mulut,
tarik lagi, buang lewat mulut. Pada saat nafas kita sudah normal, kita tidak akan marah. Pernah nggak lihat orang marah, nafasnya normal? Yang kita lihat adalah pada saat orang marah, nafasnya tidak beraturan. Nah, ini salah satu yang bisa kita kendalikan. Mangkel, sakit hati, marah pada saat orang lain menganggap diri kita, meremehkan diri kita, mencemooh diri kita, menganggap kita salah dan lain sebagainya, itu wajar. Karena kita manusia. Tapi selain dari itu, coba atur nafas Anda, atur nafas kita, tarik nafas, buang lagi, tarik nafas, buang lagi. Pada saat nafas kita sudah stabil, amarah kita akan menurun dan kita akan lebih santai. Itu cara pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, capek nggak sakit hati? Pada saat kita marah dengan orang lain, pada saat kita sakit hati dengan orang lain, pada saat kita marah atau benci dengan orang lain, capek nggak? Kita sudah tahu sebenarnya kalau itu semua membuat kita capek, kita sudah tahu. Tapi kenapa kita tetap melakukan itu? Karena kita belum tahu caranya. Salah satunya tadi yang seperti saya katakan, atur nafas kita. Yang kedua, pada saat kita merasakan seperti itu, coba deh pikir. Coba deh, setelah tenang, setelah nafas kita sudah normal, coba berpikir, gunanya apa? Kita benci dengan orang itu gunanya apa? Ada gunanya enggak? Ada manfaatnya enggak kita benci dengan orang itu? Meskipun orang itu menyalahi kita, meskipun misalkan orang itu membuat kita sakit hati, meskipun orang itu misalkan membuat kita marah, tapi pada saat rasa benci, rasa marah, rasa mangkel itu terus-terusan ada, yang capek siapa? Kita. Orang itu santai-santai saja. Yang capek siapa? Kita. Capek, Pak. Capek. Benci dengan orang lain, marah dengan orang lain itu capek. Jadi kalau misalkan ada yang bilang enak ngomong, kita yang merasakan, ya semuanya proses belajar. Masa lalu itu tidak untuk kita lupakan kok sebenarnya, untuk kita ingat, dan kita nggak bisa lupa. Untuk kita ingat dengan cara pandang yang berbeda. Orang yang sudah di level tertentu, orang yang sudah mengalami pahit buruknya kehidupan itu, pasti dia mentertawakan masa lalunya yang membuat dia menderita. Nah, salah satu hal yang membuat kita seperti ini sekarang adalah masa lalu kita. Jadi kita tidak pantas untuk membenci masa lalu. Tidak ada masa lalu yang perlu disesali. Kita menyesali masa lalu pun tidak mengubah masa depan. Kita mengkhawatirkan masa depan juga tidak akan bisa merubah masa depan kita. Tidak perlu disesali, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena itu adalah sifatnya imajinasi, sifatnya tidak nyata gitu loh. Masa lalu itu imajinasi, masa lalu itu ada memori yang sudah tidak nyata. Masa depan hanya imajinasi, juga tidak nyata. Yang nyata apa? Sekarang. Jadi pada saat kita merasakan kecewa dengan orang lain, yang pertama tadi, tenangkan diri Anda. Kalau bisa sholat. Setelah itu merasakan apa manfaatnya kalau kita benci dengan orang lain. Ada nggak manfaatnya? Ada nggak gunanya? Yang ada kita capek. Yang ada kita capek, Pak. Capek. Daripada kita capek untuk hal yang mungkin dalam tanda kutip ya, tidak ada gunanya, lebih baik kita memikirkan atau fokus kepada hal-hal yang itu berguna bagi kehidupan kita. Entah pendidikan kita, entah kita fokus kepada orang-orang yang menyayangi kita, entah kita fokus kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Sulit, Pak, memang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita mengambil keputusan pada saat kita belum tenang. Lebih menyesal lagi kalau kita mengambil keputusan pada saat ego kita masih tinggi. Lebih menyesal lagi kalau kita mengambil keputusan dengan situasi yang kita merasa itu mungkin benar, tapi bisa jadi itu salah. Makanya ada orang ngomong kalau lagi marah, kalau lagi emosi, jangan ambil keputusan. Karena bisa jadi itu adalah yang muncul bukan jawaban yang benar, tapi tergantung kepada ego kita. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan ego kita. Orang yang bisa menahan egonya, orang yang bisa menahan egoisnya, atau menahan atau mengendalikan
amarahnya. Itu orang yang luar biasa, Pak. Jadi video singkat ini fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Fokus kepada hal-hal yang berada di dalam kendali kita, berada di dalam kontrol kita. Jangan terlalu fokus kepada hal di luar dari kita yang itu tidak bisa kita kendalikan. Omongan orang lain, cemooh orang lain, hinaan orang lain, itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita dan cara kita memandang itu, cara kita merespon itu semua dengan sikap yang bagaimana. Yang kedua, tenangkan diri. Yang ketiga, setelah sudah, fokuskan kepada hal yang lain. Fokus kepada hal yang lain karena capek dan juga tidak ada manfaatnya juga. Dapat apa kita? Capek, Pak. Kepikiran hal-hal yang mungkin lebih penting menjadi tidak terurus. Orang-orang yang menyayangi kita menjadi tidak terurus karena kita fokusnya kepada hal di luar dari kita yang mungkin itu membuat kita capek. Mungkin omongan yang sedikit ini semoga bermanfaat dan semoga bisa membuat kita lebih baik, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih siap menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.